Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komariatul Laili. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang etika dasar psikologi. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya adalah watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Jika dapat disimpulkan, etika adalah ilmu yang mempelajari mengenai pertimbangan moral antara benar dan salah dalam kehidupan manusia. Etika bukan bertugas untuk memberikan panduan benar salah dalam kehidupan seseorang, melainkan etika memberikan pertimbangan moral dalam menghadapi dilema-dilema dalam kehidupan manusia setiap harinya. Seringkali kita salah dalam membedakan antara etika dengan etiket. Etika merupakan ilmu, sedangkan etiket merupakan sikap moral. Contohnya, kita berkata, "Kamu kok tidak beretika banget sih?" Sebetulnya yang benar adalah, "Mengapa kamu tidak beretiket?" Etika terbagi menjadi dua jenis, yaitu etika individu dan etika sosial. Etika individu membicarakan mengenai pertimbangan moral dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang individual. Sedangkan etika sosial memberikan pertimbangan moral dalam kehidupan seseorang sebagai sebuah komunitas atau masyarakat tertentu. Kenapa mempelajari etika itu penting? Tentu saja karena etika membantu seseorang untuk menjadi bijak dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak disangka lagi, manusia pasti menemukan dilema-dilema dalam kehidupan sehari-hari yang membuat dia berpikir pertimbangan moral apa yang harus diambil. Mempelajari etika selain membantu mereka menjadi bijak, itu juga akan menciptakan keteraturan dalam masyarakat di mana manusia itu tinggal. Menurut Socrates sendiri, mempelajari etika itu sangat penting untuk mencapai kebahagiaan atau eudaimonia. Eudaimonia bukan merupakan kesenangan belaka, melainkan benar-benar bahagia atau hidup dengan baik. Menurut Socrates, virtue atau sikap moral yang baik sangat diperlukan untuk mencapai kebahagiaan atau eudaimonia. Selanjutnya, teori-teori etika. Yang pertama, etika deontologi yang dipelopori oleh tokoh Immanuel Kant. Mengapa perbuatan baik harus dilakukan? Pada dasarnya, karena itu adalah kewajiban. Deontologis berasal dari kata deon yang artinya kewajiban. Deontologis banyak diterapkan pada perintah-perintah agama. Mengapa kita harus melakukan perintah-perintah agama? Perintah agama jika dilakukan dianggap sebagai bermoral, itu karena perintah agama mengandung kewajiban. Artinya, perintah ini berlaku dan wajib bagi semua orang di segala tempat dan waktu. Intinya sesuatu dianggap bermoral karena itu adalah sebuah kewajiban. Yang kedua, virtue etik yang dipelopori oleh Socrates dan Aristoteles. Kedua tokoh ini mengatakan mengapa sesuatu dianggap bermoral. Sesuatu dianggap bermoral jika sesuatu itu dilakukan untuk mencapai eudaimonia atau kebahagiaan. Berbeda dengan etika deontologis, orang-orang yang memegang teori etika virtue etik melakukan segala sesuatu bukan karena wajib, melainkan agar mencapai eudaimonia atau kebahagiaan. Contoh keutamaan yang ditekankan oleh filsuf-filsuf ini adalah kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras, dan hidup yang baik. Yang ketiga, etika utilitarianisme yang dipelopori oleh tokoh Jeremy Bentham. Utilitarianisme adalah teori etika yang mengatakan bahwa sesuatu dikatakan baik jika mendatangkan sukacita bagi sebanyak mungkin orang dan mendatangkan duka cita bagi sedikit mungkin orang. Teori ini memusatkan diri pada konsekuensi. Semakin besar konsekuensi buruknya dan dialami oleh semakin banyak orang, berarti tindakan itu semakin tidak bermoral. Mari kita lihat contoh gambar di samping ini. Jika Anda menjadi seseorang yang mengendalikan rel kereta, siapa yang akan Anda korbankan? Menurut etika utilitarianisme, kita harus mengorbankan satu orang demi keselamatan banyak orang. Yang keempat, hedonisme etis. Tokohnya adalah Epicurus. Hedonisme etis memusatkan diri pada kebahagiaan dan ketenangan pribadi. Kebahagiaan ini tidak sama dengan eudaimonia, melainkan lebih kepada kesenangan pribadi. Bagi hedonisme etis, perbuatan yang bermoral adalah perbuatan yang meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kesenangan diri sendiri. Sesuatu dianggap baik jika itu menyenangkan diri sendiri. Dan yang terakhir, teori relativisme moral. Teori ini sangat populer khususnya di zaman postmodern ini, di mana semuanya tidak lagi dipandang apakah itu baik atau buruk. Batasan antara baik dan buruk sudah melebur. Persoalan moral tidak lagi dianggap sebagai persoalan spiritual atau jiwani, melainkan hanya perkara duniawi dan rasional. Relativisme moral mengatakan bahwa tidak ada yang salah dan benar secara absolut, yang terjadi hanyalah beda cara pandang. Relativisme moral lebih cenderung berada di area abu-abu dibandingkan area hitam ataupun putih.